1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siratun Nabawiyah dengan NIM 1805520214 dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Ikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi SKAI atau Satuan Kerja Audit Intern dan Manajemen Risiko dari mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Selanjutnya, materi apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Materi pertama yaitu Satuan Kerja Audit Intern, yaitu ada permasalahan bank dan ada peran dan fungsi SKAI. Selanjutnya,
pembahasan yang kedua, yaitu manajemen risiko bank. Untuk materi yang pertama yaitu definisi manajemen risiko, yang kedua ada jenis risiko, dan yang ketiga ada ruang lingkup manajemen risiko, dan yang terakhir ada sistem pengendalian. Materi yang pertama yaitu SKAI atau Satuan Kerja Audit Intern. Apa sih itu Satuan Kerja Audit Intern? Satuan Kerja Audit Intern adalah suatu unit kerja dalam bank yang menjalankan fungsi audit intern. Selanjutnya, permasalahan bank. Permasalahan bank sendiri terdapat pada pemilik bank, manajemen bank, pengurus bank yang menganggap kegiatan ini hanya merupakan cost center yang tidak bermanfaat banyak, atau pendapat bahwa kegiatan ini hanya merupakan pelengkap sehingga dianggap sebagai aksesoris saja karena keharusan dari pihak sentral itu sendiri. Hal ini berakibat pada pelaksanaan kegiatan audit di banyak bank yang belum berjalan atau sudah berjalan tapi hanya seadanya saja, sehingga tidak berjalan secara efisien. Banyak audit yang hanya sekedar ada dan pelaksanaan kerjanya hanya sampai menemukan temuan saja. Selanjutnya, banyak auditor bank yang pada akhirnya sibuk mengurusi pekerjaan lain seperti membuat sistem dan prosedur kerja. Karena mereka menganggap dialah yang sangat berkompeten dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan pekerjaan utamanya untuk melakukan audit menjadi tercecer. Keberadaan auditor bank yang masih dianggap pelengkap dari kegiatan bank juga membuat sulit perkembangannya peran auditor untuk memenuhi kualifikasi sebagai auditor bank yang baik tidaklah mudah. Permasalahan selanjutnya yaitu banyak auditor bank yang masuk ke dunia bank karena terpaksa atau bahkan karena tidak memperoleh posisi yang baik di bidang perbankan tersebut. Pada akhirnya mereka merasa terbuang ke dunia audit bank. Dan masalah yang terakhir yaitu masalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu miskinnya literatur tentang audit bank yang berbahasa Indonesia. Akibatnya, upaya untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan para auditor bank menjadi sangat terbatas. Belum lagi, terdapat kendala dari keterbatasan bahasa Inggris yang menyebabkan proses pemahaman berjalan terlambat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi SKAI. Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI sebagai auditor internal pada industri perbankan harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. SKI sendiri telah menjalankan fungsi dan perannya untuk dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud, penyampaian berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat, dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diperiksa sehingga perusahaan dapat mewujudkan good corporate governance. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko. Yang pertama yaitu definisi manajemen risiko.
Risiko sendiri adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko. Risiko yang pertama yaitu risiko kredit. Risiko yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko yang ketiga yaitu risiko likuiditas. Risiko yang keempat yaitu risiko operasional. Risiko yang kelima yaitu risiko kepatuhan. Risiko yang enam risiko hukum. Yang ketujuh yaitu risiko reputasi, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu risiko strategik. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit ini pada umumnya terdapat pada keseluruhan aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan atau counterparty, penerbit atau user, atau kinerja meminjam dana, atau yang biasa disebut sebagai browser. Risiko kredit ini juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut sebagai risiko konsentrasi kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian risiko inherent. Yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang posisi neraca dan rekening administratifnya termasuk ke dalam transaksi derivatif. Akibat perubahan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain yaitu risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko ini dapat berasal dari posisi trading book maupun posisi banking book. Untuk risiko yang ketiga yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank itu sendiri. Risiko ini juga disebut sebagai risiko likuiditas pendanaan atau funding liquid risk. Selanjutnya yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank itu sendiri. Sumber risiko ini antara lain dari sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal lainnya. Selanjutnya yaitu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak memenuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap
berlaku umum. Risiko selanjutnya yaitu risiko hukum. Risiko hukum adalah yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak memadai. Selanjutnya yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat penurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatannya yaitu yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung atau below dan bersifat langsung atau above the line. Dan risiko yang terakhir yaitu risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi, ketidaktepatan dalam perumusan, dalam implementasi, kegagalan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen risiko terdapat pada pasal 2 ayat 1 yaitu bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Lalu ada pasal 2 ayat 2 yaitu penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup A. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, B. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan D. yaitu sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Lalu ada pasal 3 yaitu penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Dan terdapat juga pada pasal 4 yang pertama ayat 1 yaitu risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mencakup A. Risiko kredit, B. Risiko pasar, C. Risiko likuiditas, D. Risiko operasional, E. Risiko hukum, F. Risiko reputasi, G. Risiko kepatuhan, dan yang terakhir I. Risiko strategik. Selanjutnya, pasal 4 ayat 2, bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai sistem pengendalian intern. Bagian ke-1 untuk umum dari pasal 13 yaitu bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling sedikit mampu secara tepat waktu
mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Pasal 14 ayat 2 menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memastikan a. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kewajiban atau ketentuan intern bank. B. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu. Dan D. C. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, dan D. Efektivitas budaya risiko atau risk culture pada organisasi bank secara menyeluruh. Bagian yang kedua, sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko terdapat pada pasal 15 ayat 1 menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D paling sedikit mencakup yang pertama, kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9. Yang ketiga, yaitu penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dan dari satu kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan. Dan yang ke-8, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penelitian kegiatan operasional bank. Yang ke-9 yaitu pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. Yang ke-10 yaitu dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit dan verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya yang kedua yaitu penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern. Selanjutnya yaitu organisasi dan fungsi manajemen risiko. Bagian ke-1 yaitu bagian umum terdapat pada pasal 16 yaitu dalam rangka pelaksanaan prosedur dan sistem manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bank wajib membentuk A. Komite Manajemen Risiko dan B. Satuan Kerja Manajemen Risiko. Selanjutnya yaitu bagian kedua, Komite Manajemen Risiko. Terdapat pada pasal 17 ayat 1, Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf A paling sedikit terdiri atas A. Mayoritas direksi dan B. Pejabat eksekutif terkait. Pasal 17 ayat kedua yaitu wewenang dan tanggung jawab komite.
Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang paling sedikit mencakup A. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko. B. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Dan yang terakhir, C. Penetapan hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. Bagian yang ketiga yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko. Terdapat pada pasal 18 ayat 1 struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf B disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang melekat pada bank. Pasal 18 ayat 2 yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu harus independen terhadap satuan kerja operasional atau risk taking unit dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Pasal 18 ayat ketiga yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yaitu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus. Selanjutnya yaitu pasal 18 ayat 4 wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko yaitu meliputi A. Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi. B. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan atau komposit per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing. C. Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko. D. Pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru. E. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern atau internal model. F. Memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Operasional atau Risk Taking Unit dan atau kepada Komite Manajemen Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki. Dan G. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko secara berkala. Bagian yang keempat yaitu hubungan Satuan Kerja Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Terdapat pada pasal 19 yang berbunyi Satuan Kerja Operasional atau Risk Taking Unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat kedua yaitu wajib menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala. Selanjutnya ada materi tambahan yaitu pelaksanaan audit internal. Pelaksanaan audit sangat dipengaruhi oleh besarnya organisasi dan karakteristik operasi atau karakteristik operasi SKAI yang akan diaudit. SPFAIB merinci pelaksanaan audit ini ke dalam 6 tahap kegiatan. 6 tahap kegiatan tersebut yaitu ada persiapan audit,
penyusunan program audit, pelaksanaan audit di lapangan, laporan hasil audit, tindak lanjut hasil audit, dan dokumentasi dan administrasi. Untuk persiapan audit, yaitu tahap ini merupakan tahap perencanaan bagi auditor yang meliputi pengambilan sampel dan penugasan serta pengarahan ketua audit kepada tim audit yang tersebar pada setiap kantor cabang. Selanjutnya yaitu penyusunan program audit. Sebelum tim audit melaksanakan tugasnya terlebih dahulu menyusun sebuah program, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan di lapangan, yaitu tergantung kondisi yang akan terjadi nantinya. Adanya program audit secara tertulis akan memudahkan pengendalian audit selama pelaksanaan program audit dan dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung. Selanjutnya yaitu pelaksanaan audit di lapangan. Pelaksanaan audit menurut SPFAIB meliputi pengumpulan informasi untuk temuan audit di lapangan yang dikuatkan dengan bukti-bukti, mencatat aktivitas audit selama proses perolehan temuan audit dalam kertas kerja audit atau biasa disebut sebagai KKA, serta evaluasi dari hasil audit. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendukung hasil audit. Tahap selanjutnya yaitu pelaporan hasil audit. Dalam konsep SPFAIB, kualitas laporan yang dibuat dapat mencerminkan kualitas dari pelaksanaan audit internal, sehingga laporan merupakan suatu produk utama dari SKAI. Namun, bentuk teknisnya sangat bergantung pada kebutuhan bank yang bersangkutan. Setelah melakukan kegiatan audit, auditor internal bank berkewajiban menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis yang disusun dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil audit. SKAI Bank harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan dari audit. Yang terakhir yaitu dokumentasi dan administrasi. Sesuai dengan SPFAIB, SKAI harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen termasuk surat dan laporan hasil audit sejak tahap perencanaan sampai evaluasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai satuan kerja audit intern bank dan manajemen risiko. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak apa yang telah saya paparkan di YouTube channel saya ini. Dan saya juga meminta maaf kepada teman-teman apabila saya dalam menyampaikan materi masih terdapat banyak kekurangan atau salah kata. Semoga materi yang saya paparkan ini, yaitu materi tentang satuan kerja audit intern dan manajemen risiko, dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.